Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk saat ini kita kembali boleh bertemu dan akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami memuji Allah kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Allah kami yang terus-menerus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam berbagai situasi yang berubah-ubah, Engkau tetap menunjukkan bahwa Engkau setia di dalam kasih-Mu, dan itulah yang terus membuat kami ada sampai kepada hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati firman-Mu, berkati penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga berkatilah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar satu topik bebas dari khawatir. Bebas dari khawatir. Mari kita buka kitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bebas dari khawatir. Nah, ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama yang mau kita lihat dari topik kita ini adalah hal-hal yang sering membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat saya, apa yang membuat ibu-ibu sering khawatir dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Nah, sandang, pangan, papan. Nah, ini sering membuat orang khawatir. Kesusahan ekonomi membuat orang khawatir. Lalu apalagi? Kenyamanan hidup. Ada perasaan was-was, gelisah. Apalagi? Pergumulan hidup. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan kita lihat di sini, ketika Paulus menulis surat ke jemaat Filipi ini, sesungguhnya dia sedang berada dalam penjara di Roma. Dia sedang mengalami pergumulan hidup, dia di penjara, hak-hak sipilnya diambil, dibatasi. Nah, tapi Rasul Paulus pada saat ini kita lihat tidak ada kesan yang menunjukkan bahwa dia kemudian khawatir dalam kehidupannya. Nah, ini yang kemudian penting bagi kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana saya dan ibu-ibu kita semua bisa terbebas dari khawatir itu? Nah, jadi apakah oleh karena ada nanti kesulitan hidup dari segi ekonomi, atau gangguan keamanan, gangguan kesehatan seperti saat ini misalnya dengan pandemi COVID-19 ini? Banyak orang yang kemudian khawatir, banyak orang yang was-was gelisah dalam kehidupannya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa keluar? Jadi situasi yang berkembang dalam kehidupan kita, situasi yang tidak kondusif, itu juga bisa membuat seseorang itu khawatir dalam kehidupannya. Nah, maka mari yang kedua mau kita lihat dari firman Tuhan ini adalah
Nah, bagaimana caranya supaya saya dan ibu-ibu, sekalipun kondisi itu ada kesusahan ekonomi, ada ketidaknyamanan hidup, ada pergumulan, kondisi yang berubah di sekitar kita, bagaimana caranya kemudian supaya kita semua terbebas dari kekhawatiran itu, terbebas dari khawatir itu. Nah, yang pertama ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita pelajari ini, selalu mengingat bahwa Tuhan melarang kita untuk khawatir. Jadi selalu mengingat ini, firman Tuhan ini selalu kita ingat bahwa Tuhan kita itu melarang kita untuk khawatir. Di ayat 6 dikatakan tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ada kata jangan di situ. Berarti ini larangan. Sama seperti kalau kita baca hukum Taurat misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina. Nah, misalnya ini. Nah, berarti ini di sini ada kata itu jangan, ya. Berarti tidak boleh khawatir. Nah, jadi ini perlu kita dalami dalam kehidupan kita renungkan dalam kehidupan kita simpan dengan baik dalam memori kita, dalam pikiran kita. Oh, rupanya Tuhanku itu melarang aku khawatir. Nah, kenapa kita dilarang khawatir? Sesungguhnya kalau kita baca di ayat 7 itu tadi, Allah yang memelihara kita, ya, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita, memelihara pikiran kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, memberikan kecukupan bagi kita. Dia Allah yang adalah Bapa kita, yang senantiasa mengarahkan pandangannya tertuju kepada kita, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini perlu kita lihat bahwa Allah yang adalah Bapa kita itu senantiasa memelihara kita. Nah, maka enggak perlu kita khawatir. Toh juga khawatir itu tidak ada faedahnya. Nah, bukan karena kita khawatir lalu tiba-tiba kemudian tambah gaji suami, atau tambah penghasilan kita, atau tiba-tiba kita khawatir lalu kemudian tiba-tiba sembuh dari penyakit. Tidak juga. Nah, atau kita semakin khawatir lalu kemudian hilang semua pergumulan. Tidak juga. Justru Tuhan Yesus mengatakan tidak ada faedahnya. Tidak bisa menambah sehasta pun dari umur kita sekalipun kita khawatir. Lalu kemudian juga rupanya Tuhan melarang kita khawatir. Kenapa? Karena justru orang yang sering khawatir itu menandakan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah itu. Nah, itu ciri orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jadi yang pertama perlu kita ingat, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita terbebas dari kekhawatiran ini. Ingatlah bahwa Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita melarang kita khawatir. Berarti kalau khawatir berdosa dong. Nah, lalu yang kedua, bagaimana supaya kita terbebas dari kekhawatiran itu? Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Maksudnya segala ada hal yang berubah tadi, apakah masalah kebutuhan, masalah kenyamanan hidup, masalah pergumulan, situasi yang berubah di sekitar kita itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan melalui doa, ya, kepada Allah kita itu. Itu maka di ayat yang ke-6 berikutnya tadi dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, solusi kekhawatiran itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, adalah berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Nah, itu maka dalam doa, ketika kita berdoa itu berarti kita menyatakan keinginan kita kepada Allah, menjelaskan keberadaan kita. Nah, kalau saya pakai istilah menjelaskan bukan berarti karena Tuhan tidak tahu. Itu ungkapan isi hati kita. Jadi kalau sakit bilang, sakit kurasa Tuhan. Ya, kalau pening bilang, pening kurasa Tuhan. Ya, maksudnya apa? Supaya kita nanti kemudian bisa menikmati juga pertolongan Tuhan. Tentu tidak hanya kita sampaikan, tentu nanti kita mohon pertolongan dari Tuhan. Jadi menyatakan segala keinginan kepada Allah, ya, segala keberadaan kita, suasana hati kita, kondisi kita pada saat ini melalui doa.
Nah itu indahnya kita punya Tuhan itu. Kita bisa berbincang-bincang, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah lalu yang kedua dikatakan dalam berdoa itu, menyatakan permohonan kita. Nah di dalam situasi itu apa yang menjadi keinginan kita? Ya tentu kalau sakit kita mohonkan supaya sembuh. Ya walaupun kita harus juga mempersiapkan diri bahwa otoritas dari memberikan kesembuhan itu adalah otoritas Tuhan. Kita berusaha, tapi yang menentukan kesembuhan itu adalah Tuhan. Nah kita misalnya kesulitan ekonomi, kita sampaikan kita sulit ekonomi. Ada banyak ini yang mau ditanggung, misalnya kebutuhan anak sekolah seperti sekarang misalnya. Nah kita sampaikan kepada Tuhan dan kita minta supaya Tuhan cukupkan. Lalu kemudian berikutnya dalam doa itu dikatakan menyatakan segala keinginan dan permohonan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan bukan dengan menggerutu, bukan dengan bersungut-sungut, tapi berdoa, menyampaikan keberadaan kita, menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan di dalam ucapan syukur. Nah ini yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah bagaimana supaya kita bisa terbebas dari kekhawatiran itu. Jadi yang pertama tadi, itu dilarang Tuhan. Oke. Lalu yang kedua, nyatakan segalanya kepada Tuhan. Kondisi-kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ibu yang dikasih Tuhan, penting bagi kita. Nah, yang ketiga itu adalah melatih diri untuk memiliki pola pikir ilahi. Tahu yang sering kita dengar juga ya, memiliki pola pikir yang positif. Nah, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah berarti kita perlu juga memberesi pikiran kita ini, ibu yang dikasihi Tuhan. Ya bukankah dimulai dari pikiran ini? Jadi kalau kita tidak memiliki pola pikir ilahi, memiliki pola pikir yang positif ini, maka kita gampang dikacaukan, gampang diombang-ambing. Jadi apa yang kita pikirkan, itu nanti akan mengalir ke hati, lalu kemudian kelihatan dari tindakan. Jadi kalau di sini kita diajarkan supaya melatih diri, memiliki pola pikir yang ilahi atau pola pikir yang positif. Nah maka yang dikatakan di sini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika misalnya terjadi hal-hal sulit itu, maka yang perlu kita pikirkan adalah hal-hal yang manis, yang baik. Bukan kemudian ketika misalnya kita dengar berita, anak kita kena COVID misalnya, lalu yang kita pikirkan apa? Matilah nanti itu. Itu justru yang mau diajarkan firman Tuhan ini, jangan ke situ. Atau kemudian kita kesulitan ekonomi, lalu kemudian anak kita butuh, nanti dipecahlah anak saya itu dari sekolah. Bukan begitu. Itu maka di sini diajarkan kepada kita supaya kita melatih diri memiliki pola pikir ilahi itu dikatakan tadi. Nah, ketika ada kondisi-kondisi yang sulit itu, kesulitan ekonomi kah, kondisi yang berubah-ubah kah di sekitar kita, atau ada pergumulan yang berat kah, maka memikirkan hal-hal yang benar ketika mengalami pergumulan. Bukan kemudian yang salah kemudian di pikiran kita ini, tapi yang benar tentu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah misalkan, kan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan memelihara kami. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kami. Firman Tuhan yang mengatakan, atau kebenaran itu yang mengatakan bahwa Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Nah ini akan meneguhkan kita. Lalu kemudian memikirkan hal-hal yang mulia ketika kita mengalami pergumulan itu. Jadi bukan hal-hal rendahan yang bernilai tinggi. Artinya apa? Kita dibawa kepada satu pemahaman, berarti ada hal yang indah sekarang yang Tuhan kerjakan di dalam pergumulan ini. Nah, jadi berikutnya apa lagi? Memikirkan hal-hal yang adil ketika kita mengalami pergumulan. Bukan justru kemudian menyalahkan diri lah, menyalahkan orang lain lah, atau apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Nah, memikirkan hal-hal yang suci ketika kita mengalami pergumulan. Bukan kemudian memikirkan solusi, lalu akhirnya kita juga
memikirkan hal-hal yang jahat, mencuri kah, merampok kah, bukan itu. Nah, jadi ini tetap kita latih pikiran kita ini memikirkan hal-hal yang suci. Apalagi dikatakan di sini tadi, memikirkan hal-hal yang manis ketika kita mengalami pergumulan. Nah, ini penting sekali kita perhatikan ibu-ibu. Karena sesungguhnya seringkali kita ketika mengalami pergumulan yang sulit, bukan yang manis yang kita pikirkan, tapi yang pahit, yang menggetirkan. Nah, itu maka di sini kita diajar melatih pikiran kita ini, ya, yang merupakan pangkal nanti dari semua tindakan-tindakan kita. Ini mari kita pikirkan hal-hal yang manis. Apalagi yang dikatakan tadi, memikirkan hal-hal yang sedap didengar ketika kita mengalami pergumulan itu. Sedap. Jadi kalau misalnya sekarang berita tentang COVID itu marak, kalau itu kemudian menggetarkan kita, ya tidak usah dengarkan berita-berita itu. Misalnya sampai kita lihat ada antrian pemakaman itu, mayat berjejer di situ, lalu kita khawatir. Lah kalau itu kemudian membahayakan bagi kita, ya tidak usah kemudian itu yang didengar-dengarkan. Carilah berita yang lebih bagus. Apakah kemudian mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat YouTube misalnya. Nah, jadi ya, melatih diri. Jadi memikirkan hal-hal yang sedap didengar. Terakhir dikatakan apa? Memikirkan hal-hal yang disebut kebajikan dan patut dipuji ketika kita mengalami pergumulan ini. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita latih pikiran kita ini. Sekali lagi, pikiran kita ini adalah pintu yang terbuka, ya, untuk membawa kekhawatiran itu masuk. Tetapi kalau kemudian kita bisa memanagenya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, saya pakai tadi istilah memiliki pola pikir ilahi itu, maka kita akan terbebas dari kekhawatiran itu. Nah, terakhir ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita atau sikap kita dalam menghadapi kesulitan itu supaya kita tidak kemudian jatuh di dalam kekhawatiran itu, tetapi kemudian terbebas dari kekhawatiran itu. Yang keempat, melakukan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Ya. Melakukan firman Tuhan yang telah kita pelajari. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Oke? Jadi di sini kita diajar ibu-ibu yang dikasih Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita pelajari. Nah, itulah sebabnya sebenarnya Tuhan mengutus hamba-hambanya ada bersama dengan kita. Bahkan Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita untuk kita pelajari kemudian. Dan dari apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu itu kita terima dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, maka firman Tuhan yang telah kita pelajari dan yang telah kita terima harus kita perjuangkan nyata dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya kita tahu Allah itu Allah yang Maha Kasih, tetapi kemudian ketika kita mengalami kesulitan, kita melupakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Kita belajar misalnya bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu, misalnya gitu, segala keperluanmu. Lah jangan hanya di otak saja itu. Nah, tapi hidupi, lakukan. Atau kembali kepada topik kita ini, kalau dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan akan menolong kita. Allah penolongku, ya, aminkan itu dan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada yang kita pelajari, ya, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita hidupi, ya. Kita terima, kita hidupi. Nah, lalu kemudian juga perlu kita lihat, dikatakan berikutnya tadi, firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang telah kita lihat hidup dalam diri hamba-hamba Tuhan atau hidup dalam diri saudara seiman kita. Nah, itu maka tadi Rasul Paulus kemudian mengatakan di sini, ya, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, ya. Jadi jemaat Filipi itu diajar oleh Rasul Paulus supaya mereka jangan khawatir itu. Lihat aku.
Aku sekarang mengalami kesusahan dan itu karena firman Tuhan, karena pemberitaan Injil. Tapi lihat, aku hidup dalam firman itu, aku tetap bersuka cita. Kalau kita hubungkan misalnya dengan ayat 4 nanti. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersuka cita. Nah, kenapa Paulus kemudian menghidupi firman itu? Jadi perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yang kemudian juga kita lihat bagaimana mereka menghidupi firman itu. Jadi sudah ada contoh dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang telah kita lihat hidup di dalam diri hamba-hamba Tuhan, hidup di dalam diri saudara-saudara kita. Nah, itu kita lakukan. Jadi sudah ada contoh. Nah, maka bagian terakhir dari firman Tuhan ini, bagian ketiga. Nah, kalau pertama tadi hal-hal yang membuat kita sering khawatir. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi supaya kita terbebas dari kekhawatiran itu. Lalu yang ketiga, ciri orang yang terbebas dari kekhawatiran itu. Ciri hidup orang yang bebas dari khawatir itu. Nah, di ayat 7 dan 9b dikatakan, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 9 terakhir dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi orang yang terbebas dari kekhawatiran itu, dia senantiasa hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Jadi hidupnya bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang berubah di luar dirinya. Ya, suasana hatinya tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang menggetarkan di luar sana, tapi oleh Allah yang menganugerahkan damai sejahtera itu. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu hal yang luar biasa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang luar biasa. Lalu dikatakan di ayat 9b itu, Allah sumber damai sejahtera itu akan senantiasa menyertai kita. Nah, maka biarlah firman Tuhan ini menolong kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak ada di antara kita kemudian yang jatuh di dalam kekhawatiran yang akhirnya akan semakin menyengsarakan kehidupan kita. Nah, tetapi kita bisa semua terbebas dari kekhawatiran itu. Kondisi di luar kita selalu berubah. Dunia di mana kita tinggal ini itu dunia yang susah, ya. Dunia di mana kita mengalami tantangan-tantangan yang menawarkan kekhawatiran bagi kita. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita dan akan menganugerahkan damai sejahtera itu bagi kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita semua terbebas dari kekhawatiran itu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami yang baik. Kami sekali lagi kagum akan dirimu. Engkau yang adalah Bapa kami yang selalu terlibat langsung dalam kehidupan kami. Dan hari ini Engkau mengajar kami supaya kami tidak jatuh di dalam kekhawatiran, supaya kami terbebas dari kekhawatiran itu. Benar ya Tuhan, banyak hal-hal yang menggoda kami, yang membawa kami menawarkan hal-hal yang membuat kami jatuh dalam kekhawatiran. Tapi melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami diteguhkan dan dikuatkan. Dan itulah yang akan membawa kami ke depan terbebas dari kekhawatiran itu. Terpuji Engkau Allah kami yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk menghidupinya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Menikmati penyertaan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih sayang-Mu. Dan di dalam sukacita itulah kami mengumpulkan persembahan kami kepada Tuhan. Sebagai syukur kami, pengakuan kami bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat bagi kami. Tuhanlah yang telah menyelamatkan kami. Maka kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memberkatinya
sehingga persembahan ini dapat kami pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati juga setiap kami yang telah memberikannya. Dan akhirnya Tuhan, dengarkanlah kami di dalam doa kami bersama. Mari kita bersama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.